Selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita ketemu lagi. Kita bersama-sama lagi ibadah pada minggu hari ini. Anak-anak, Tuhan itu sungguh baik, sungguh mengasihi kita, sungguh selalu menjaga kita, melindungi kita. Kita patut bersyukur punya Allah yang begitu baik. Mari kita angkat satu pujian Bapakku yang baik. Terima kasih Bapak. Kita masuk dalam doa dulu ya anak-anak sebelum kita lanjut pujian kita. Lause Yuli akan memimpin doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami, Bapa yang selalu memimpin kami. Bapa, pagi hari ini kami akan beribadah bersama walaupun online. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami, Bapa yang menyertai kami, agar kami dapat beribadah dengan sepenuh hati, dapat bernyanyi bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pagi ini Lause ditemani sama Lause Yuli. Halo. Lause Vivi. Hai. Nah anak-anak, kasih Yesus sungguh luar biasa. Begitu baik pada kita. Dan kasihnya sangat dalam, sangat lebar, sangat tinggi kepada kita. Kita harus bersyukur ya, punya Allah yang luar biasa baiknya. Biarlah kita selalu bertambah dalam mengasihi Yesus, bertambah lebar mengasihi Yesus juga. Ya, karena Yesus mengasihi kita sangat luar biasa, bertambah dalamnya. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah
sungguh luar biasa ya. Kasih Yesus dalam kita. Dalam sekali seperti laut, sampai sedalam laut. Lebar sekali mengelilingi bumi dan tinggi sekali. Kita harus bersyukur dan berterima kasih ya anak-anak. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dan kita juga akan membuka hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus sungguh sayang pada kita. Ajarlah kita untuk selalu mengasihi Yesus, sayang pada Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan setiap hari. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Mari anak-anak, kita akan bersama-sama dulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk selalu belajar firman Tuhan setiap hari. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong, Lausilia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkati. Pimpin kami semua, bukakan telinga kami, bukakan hati kami, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Hari ini kita akan meneruskan cerita yang minggu lalu, Lasa Fun. Ya, cerita tentang Nabi Yunus. Setelah Nabi Yunus ditelan ikan besar, lalu karena kuasa Tuhan, dia bisa keluar dari perut ikan. Nah, selanjutnya bagaimana? Akhirnya, Nabi Yunus sadar bahwa dia tidak bisa lari dari tugas yang Tuhan berikan. Firman Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Kali ini, Nabi Yunus harus pergi kemana ayo? Ke Niniwe tetap. Tuhan tetap menyuruhnya ke sana. Maka pergilah Nabi Yunus ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang besar sekali anak-anak. Diperlukan 3 hari perjalanan jika mau keliling kota itu. Kota yang besar, penduduknya juga banyak sekali. Nah, Nabi Yunus masuk ke kota Niniwe. Setelah sehari perjalanan jauhnya, sampailah dia di tempat yang cukup ramai. Banyak orang di sana. Dia mulai berseru agar semua dapat mendengarnya. Hai penduduk Niniwe, dengarlah, aku membawa pesan dari Tuhan. Wah, orang-orang Niniwe kaget. Siapa dia?
Mau apa dia? Pikir mereka ya. Dengan penasaran mereka mendekat. Dan makin banyak orang yang berdatangan ke arah Nabi Yunus. Nabi Yunus berkata, "Aku membawa pesan Tuhan untukmu. Dengarkan, camkan baik-baik. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan." Wah, semua orang kaget mendengar itu. Mereka ketakutan, bagaimana ini? Kota kita akan dihancurkan. Mereka percaya kepada Allah dan kepada pesan Allah yang disampaikan lewat Nabi Yunus. Mereka sangat ketakutan. Mereka memutuskan, kita harus bertobat. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Semua orang berkata, iya, kita harus berpuasa. Puasa adalah tanda orang bertobat, berpuasa dan mengenakan kain kabung zaman dulu. Maka orang-orang bilang, kita semua ya, baik orang besar maupun anak-anak, kita semua harus berpuasa dan mengenakan kain kabung tanda kita menyesal dan kita bertobat. Anak-anak, kabar ini juga sampai kepada Raja Niniwe. Begitu dia mendengar bahwa 40 hari lagi Niniwe dihancurkan, raja juga kaget. Dia turun dari kursi rajanya. Raja melepaskan jubah kerajaannya dan menggantinya dengan kain kabung. Tanda dia juga menyesal. Dia menyadari kesalahannya, kejahatan yang dia lakukan, dan kejahatan yang rakyatnya lakukan. Raja bersujud duduk di bawah sebagai tanda dia merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, Allah, Raja segala raja. Dia juga memerintahkan semua yang ada di kota Niniwe, baik manusia besar maupun kecil, bahkan ternak pun harus berpuasa. Mereka semua mengakui kejahatan dan memohon belas kasihan Tuhan agar diampuni, agar tidak dihancurkan. Mereka berharap 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan, tapi mereka berharap Tuhan mengampuni mereka. Anak-anak semuanya penduduk mentaati perintah raja. Mereka bersama-sama bersujud, mengenakan kain kabung. Mereka tidak makan, tidak minum. Ternak pun sama, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Mereka mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka Allah melihat bahwa mereka sungguh-sungguh ingin bertobat dan berbalik dari kejahatannya. Allah mengasihi mereka. Allah mengasihani orang-orang Niniwe. Belas kasihan Allah timbul untuk mereka. Dan Allah tidak jadi melakukan penghukuman. Allah mengampuni orang-orang Niniwe yang sangat jahat itu. Semuanya sangat gembira karena mereka tidak jadi dihukum. Dan mereka semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak, Allah mengampuni Nabi Yunus yang tidak taat. Tetap dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang Niniwe. Allah juga tidak jadi menghukum orang-orang Niniwe. Tidak jadi menghancurkan kota itu dan semua yang ada di sana. Allah mengasihani mereka. Anak-anak, kita juga sering tidak taat, melakukan hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Apa buktinya? Tuhan mengampuni kita. Iya. Dengan mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk mati menggantikan kita, menembus dosa kita. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang lebih suka mengampuni, memberikan pengampunan daripada menghukum. Sebab itu, kita sebagai anak-anak Allah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dengan cara hidup taat kepada Tuhan. Seperti di dalam
Alkitab dalam ayat hafalan hari ini. Allah adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Mari kita berdiri, kita akan katakan ayat hafalan ini. Kita ingat ayat ini. Semuanya berdiri. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekali lagi kita katakan ayat ini ya. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Anak-anak, kita tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami boleh mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Allah yang lebih suka memberikan pengampunan daripada hukuman. Allah yang selalu mengasihi kami. Allah yang selalu berlimpah-limpah kasih-Nya untuk kami. Allah yang rela mati menggantikan kami untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Tuhan dengan cara taat kepada Tuhan. Dengan cara kami beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kami boleh terus mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita ingat, Allah adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kita balas, kita berusaha mencoba membalas, menyenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa anak-anak. Anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak begitu melihat bahwa Tuhan sungguh sayang kepada kita. Makanya kita harus taat, harus nurut sama Tuhan. Supaya kita tambah disayang oleh Tuhan. Ya, anak-anak, hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anak-anak bisa berikan kepada gereja melalui papi dan mami, atau ditransfer juga boleh sama papi dan mami. Oke? Nah, sebentar sekolah minggu kita akan akhiri. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama. Lause. Oh, apa? Lause lupa ya. Apa ini? Kan kita hari ini ulang tahun. Ada apa? Oh, ulang tahun sekolah minggu hari ini. Aduh, anak-anak, hari ini kita akan merayakan ulang tahun sekolah minggu ke berapa? 41. Wow, udah tua juga ya. Wah, udah tua ya? Iya, harusnya kita ulang tahun tanggal 18. Tapi kita ngerayainnya hari ini. Hari ini kan soalnya ketemunya hari ini. Iya. Yuk kita nyanyi lagu-lagu yang lain yuk. Oke, ayo kita sama-sama merayakan ulang tahun sekolah minggu ke-41. Kita akan sama-sama nyanyi Happy Birthday Sekolah Minggu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bentar, kita akan nyalakan lilinnya dulu ya. Oke, tiup lilinnya. Lilinnya, tiup lilinnya.
kepada kita semua, kepada gereja kita, pada sekolah minggu. Kita akan bersama-sama berdoa untuk masa depan dari sekolah minggu, untuk gereja kita, gereja Sion. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk pertolongan-Mu, pimpinan-Mu selama 41 tahun ini bagi Komisi Sekolah Minggu. Kami boleh melihat bagaimana komisi ini bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dididik di dalam Tuhan lewat Komisi Sekolah Minggu di GKI Sion. Kami berdoa biarlah sungguh-sungguh Tuhan pakai Komisi Sekolah Minggu ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa anak-anak semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan. Kedepannya Tuhan, kami terus menyerahkan Komisi Sekolah Minggu ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menolong untuk setiap lause-lause yang sudah Tuhan tempatkan, memberikan hati, tenaga dan waktu untuk melayani di Komisi Sekolah Minggu. Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan memakai setiap lause-lause juga boleh menjadi teladan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan juga untuk anak-anak yang hari ini boleh bersama-sama beribadah di Komisi Sekolah Minggu GKI Sion, kami juga menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menolong pertumbuhan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Dan kami menyerahkan komisi ini kembali ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dah.